Bab 5. Ancaman di bidang Ipolexos Budankam dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian A. Kasus ancaman di bidang Ipolexos Budankam. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang memuat nilai religius, adat istiadat, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, tetapi tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Berikut contoh kasus ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi komunis. Komunisme adalah ideologi yang mendukung masyarakat tanpa kelas. Semua properti dan kekayaan dimiliki bersama. Ideologi komunis ini bertentangan dengan ideologi Pancasila karena hak individu tidak diakui dalam ideologi ini. Contoh kasus ancaman komunis di Indonesia adalah peristiwa G30 SPKI. Ancaman ideologi liberal. Liberalisme merupakan ideologi yang menitik beratkan pada kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Liberalisme bertentangan dengan Pancasila. Salah satu penganut ideologi liberal adalah Amerika Serikat. Di sana, warga bebas berkreasi, bahkan berbuat sesuatu yang jika dilakukan di Indonesia sangat dilarang, seperti membuat website berbau pornografi. Contoh kasus ancaman ideologi liberal di Indonesia yaitu belajar terpapar pornografi. Kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan dampak negatif globalisasi dan liberalisme. Globalisasi yang identik dengan modernisasi, kebebasan berkreasi, dan berekspresi mampu meyakinkan masyarakat luas bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Paparan liberalisme tersebut apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. 2. Kasus ancaman berdimensi politik. Politik berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan tata pengelolaannya, serta berhubungan dengan kebijakan dan hubungan luar negeri. Oleh karena itu, ancaman berdimensi politik dapat berasal dari dalam negeri sekaligus luar negeri. Ancaman berdimensi politik dari dalam negeri. Ancaman dari dalam berarti ancaman yang berasal dari negara Indonesia sendiri, yang meliputi pengerahan massa, kudeta, dan gerakan separatisme. 1. Pengerahan massa. Disebut juga mobilisasi massa yang merupakan upaya menggerakkan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh oknum yang berkepentingan. Pengerahan massa ini berdampak negatif dan positif. Berdampak positif apabila dilakukan secara tertib dan tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi dapat berubah menjadi ancaman politik yang mengancam keutuhan NKRI apabila dilakukan dengan bertentangan dengan hukum. Yang kedua, kudeta. Kudeta berasal dari bahasa Prancis coup d'etat atau coup yang artinya serangan atau pukulan pada negara. Pengertian kudeta yaitu satu tindakan perebutan kekuasaan dari pemerintahan yang sah dikerjakan secara ilegal, memicu kerusuhan, dan tidak konstitusional. Yang ketiga, separatisme. Separatisme merupakan gerakan memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Kasus ini pernah terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, yaitu Timor Timur melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya ada ancaman berdimensi politik dari luar negeri. Ancaman di bidang politik luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut sering digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. 3. Kasus ancaman berdimensi ekonomi. Kasus ancaman yang berdimensi ekonomi yang dialami Indonesia adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia untuk menjadi satu kekuatan pasar semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi pada satu sisi membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk global ke pasar domestik.
Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. 4. Kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman berdimensi dengan sosial budaya berkaitan dengan masyarakat dan hasil cipta, rasa, serta karsanya. Kemajuan iptek mengancam lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Ancaman di bidang sosial budaya di Indonesia sebagai berikut. A. Konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya, atau gaya hidup tidak hemat. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. B. Munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah peniruan gaya hidup negara barat. Westernisasi bisa disebabkan oleh abroad-minded. Abroad-minded adalah berpikir ke luar negerian. Barang dari luar negeri dianggap paling bagus. Lulusan sekolah luar negeri paling pintar. Abroad-minded ini dapat mengarah ke westernisasi. Contohnya, gaya berpakaian, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari yang kebarat-baratan. Westernisasi dapat mengakibatkan budaya Indonesia terkikis dan dilupakan oleh generasi muda karena menganggap kebudayaan barat lebih baik. 5. Kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. A. Spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan ini dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan iptek dan tidak mudah dideteksi. Sasaran kegiatan spionase adalah objek vital nasional dan instalasi strategis. Negara Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis, yaitu Istana Negara, Gedung MPR atau DPR atau DPD, tempat wisata, dan tempat pengelolaan SDA yang rawan terhadap aksi sabotase dan spionase sehingga harus dilindungi. B. Agresi atau invasi. Agresi atau invasi, kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Terdapat beberapa bentuk agresi mulai dari yang berskala kecil hingga besar. Invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dan menggunakan kekuatan militer bersenjata. Bangsa Indonesia pernah diinvasi 2 kali oleh Belanda yang ingin kembali menjajah, yaitu agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 1948. C. Pelanggaran wilayah. Bentuk ancaman militer yang paling sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga timbul potensi pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah sering dilakukan oleh kapal penangkap ikan milik negara lain yang melakukan illegal fishing. D. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing. Bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal. E. Aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata adalah bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kenal peri kemanusiaan. Perkembangan aksi teror bersenjata dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti politik, lingkungan strategis, serta iptek. F. Ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan di udara adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional, bidang pertahanan dan keamanan yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah NKRI. Potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara di Indonesia tinggi, sebab kondisi geografis yang padat. Contoh bentuk gangguan keamanan laut dan udara adalah perompakan, amunisi, penangkapan ikan secara ilegal, dan sebagainya. G. Hoax atau berita bohong. Hoax harus selalu diwaspadai. Kemudahan dalam berkomunikasi membuat arus berita tidak terbendung.
media sosial dapat menjadi corong meluasnya berita hoax. Oleh karena itu, media sosial hendaknya digunakan secara bijak. Informasi yang masuk harus disaring dengan ideologi Pancasila dan norma-norma dalam masyarakat. Berita hoax dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik, serta membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.